Halo guys, kembali lagi bersama gue Fadil dari Sukaiti. Sebelumnya gue sempat rakit PC. Nah sekarang gue dikasih lagi nih kesempatan untuk melakukannya lagi. Terima kasih untuk Intel dan Aorus Indonesia yang bersedia meminjamkan barangnya. Dan gue mau bilang untuk komponen yang dipakai nanti akan cukup high end. Jadi mungkin rakitan kali ini sih bukan untuk kebanyakan orang. Tapi setidaknya gue pingin kasih lihat ke kalian komponen apa aja sih yang dibutuhkan demi mengejar performa gaming 4K 60 fps di tahun 2022 ini. Well, untuk CPU di sini gue akan pakai the latest and greatest milik Intel yaitu Core i9 12900K. Seperti yang kita tahu, CPU Intel Core 12 Gen memiliki kombinasi P-cores dan E-cores. Dan untuk CPU ini memiliki 8 P-cores dan 8 E-cores, maka dengan begitu memiliki total 16 core dan 24 thread, yang membuatnya menjadi CPU kelas consumer milik Intel dengan jumlah core terbanyak untuk saat ini. Dan juga kita tahu CPU Intel Core 12 Gen sudah mendukung teknologi terbaru seperti PCIe Gen 5 dan DDR5. Jadi cukup future proof untuk pekerjaan yang demanding di masa mendatang. Karena memang arah perkembangan industri PC sedang sesegera mungkin untuk mengadaptasi kedua teknologi ini yang cepat atau lambat kita akan merasakan manfaatnya. Karena CPU yang digunakan di sini cukup high-end, maka untuk mengimbanginya di sini Aorus mengirimkan motherboard yaitu Aorus Master Z690. Karena motherboard ini memiliki VRM yang sangat memadai untuk memasok kebutuhan CPU Intel Core i9 12900K karena kita tahu CPU tersebut memiliki TDP yang cukup masif. Jadi dibutuhkan motherboard dengan desain VRM yang cukup serius untuk bisa mengeluarkan potensi performanya. Selain itu, seperti yang gue sampaikan sebelumnya mengenai PCIe Gen 5 dan DDR5, Aorus Master Z690 ini juga sudah mendukung keduanya. Jadi selain dari sisi performa, motherboard ini juga cukup siap untuk memanfaatkan teknologi terbaru yang telah didukung oleh CPU Intel Core i9 12900K. Kemudian untuk port, motherboard ini juga sangat lengkap seperti memiliki display port jika ingin menggunakan display output dari integrated GPU. Kemudian ada 2 kali USB 3.2 Type-C, serta port 10GB Ethernet yang siapa tahu kalian memiliki internet rumah yang super kencang. Dari segi konektivitas, motherboard ini juga sudah memiliki Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5.0. Selanjutnya untuk RAM di sini gua dikasih Kingston Fury Beast DDR5 berjumlah 2 keping 16GB. Yang mana RAM ini sudah mendukung Intel XMP 3.0 dengan kecepatan 4800 MHz. Untuk storage di sini gue akan menggunakan Aorus Gen 4 SSD 1TB dan sesuai namanya ini merupakan SSD NVMe PCIe Gen 4, maka dari itu SSD ini memiliki kecepatan baca hingga 5GB per second dan memiliki kecepatan tulis hingga 4,4 GB per second. Untuk itu pastinya nanti game bakal loading cepet banget dan sekaligus juga untuk menantikan kehadiran teknologi Direct Storage dari Windows yang mana nantinya pengguna SSD kencang akan sangat dibenefitkan. Dan masih soal SSD, di sini motherboard Aorus Master Z690 bisa menampung hingga 5 buah SSD M.2 dengan 4 diantaranya mendukung NVMe PCIe Gen 4. Jadi nggak perlu khawatir lagi kalau mau nambah-nambah SSD M.2 ke depannya karena slotnya udah dikasih banyak banget. Untuk cooling di sini dikirimin Aorus Waterforce X240, sebuah AIO liquid cooler dengan radiator berukuran 240 mm. Hal tersebut demi bisa menjinakkan panas dari CPU Intel Core i9 12900K sekaligus menambah estetik karena memiliki LCD display yang bisa user custom. Kemudian untuk GPU supaya bisa menemani performa CPU Intel Core i9 12900K yang super kencang, maka dari itu di sini Aorus ngirimin GPU GeForce RTX 3080 Ti. Yang secara cooling ini juga dipikirkan sangat serius, terlihat dari dimensinya yang gede banget sampai-sampai butuh 3,5 slot PCI expansion. Karena komponen yang dipakai cukup high-end, maka diperlukan power supply yang memadai untuk memasok daya komponen-komponen tersebut. Dengan begitu di sini Aorus ngirimin power supply yang berkapasitas 850 watt yang memiliki ukuran ATX dan sudah bersertifikasi 80 plus gold dan juga sudah full modular. Sebuah komponen tersebut akan dimasukkan ke dalam casing Cooler Master TD500 Mesh yang merupakan sebuah casing mid tower yang cukup lega dan bisa banget lah untuk menampung GPU Aorus yang super besar tadi. Kemudian casing ini juga menginclude 3 buah fan PWM ARGB untuk menambah airflow dan estetik.
Nah, sekarang PC-nya sudah jadi. Lalu karena gue akan menargetkan PC ini untuk gaming 4K, maka dibutuhkan juga monitor 4K. Tetapi nggak cuma 4K doang, melainkan juga harus baik dalam menampilkan visualnya. Dan di sini Aorus ngirimin monitor 4K mereka yang nggak main-main, yaitu Aorus FV43U yang merupakan monitor /TV berukuran 43 inch dengan resolusi 4K 144Hz. Plus monitor ini juga sudah mendukung VESA HDR 1000 yang bisa bikin menambah pengalaman main game AAA makin orgasm. Nah, di sini udah dapat setup 4K yang pas. Lalu apakah performa PC-nya tadi sesuai ekspektasi? Berikut beberapa uji coba bermain game di 4K. Dan setelah gue tes di beberapa game AAA, sebagian besar bisa menjalankannya di atas 60 FPS. Hanya saja game seperti Cyberpunk 2077 dan Watch Dogs Legion cukup tipis ya, average-nya 1 FPS di bawah 60. Dan memang kedua game ini bisa dikatakan sih cukup demanding karena memang implementasi ray tracing-nya pun menunjukkan perbedaan yang lumayan signifikan. Tetapi dari semua game yang gue tes sih semuanya bisa dibilang sangat playable menggunakan PC ini. Ditambah main pakai monitor 4K yang super gede ini, dan walaupun gue duduk dari jarak yang gak begitu jauh, resolusi 4K-nya pun masih kerasa sangat tajam. Padahal ini layar gede banget yang udah pasti bikin pixel per inch-nya kurang rapat walaupun resolusinya 4K sekalipun. Tapi di sini gue malah nggak merasakan hal tersebut. Gue rasa ini adalah combo setup PC gaming terbaik untuk game AAA yang pernah gue rasakan. Selain PC-nya sanggup ngejar 4K rata kanan plus ray tracing, dari sisi visual yang ditampilkan juga cukup berhasil dikeluarkan oleh monitor 4K milik Aorus ini. Gue cukup senang hardware PC saat ini sudah cukup capable untuk menjalankan 4K 60 dengan ray tracing, dan mungkin kedepannya akan semakin kencang lagi untuk bisa menjalankan 8K 60 dengan ray tracing. Dan gue juga cukup paham setup ini bukan diperuntukkan untuk semua orang, secara harga juga tidak bisa dikatakan terjangkau, dan sepertinya memang lebih cocok untuk ditargetkan kepada para entusias saja. Tetapi setidaknya bisa menjadi pembelajaran kita di kemudian hari yang siapa tahu kita punya rezeki untuk membeli setup PC seperti ini. Dan maka dari itu, untuk kita bisa mewujudkan mimpi tersebut, di sini Intel dan Aorus Indonesia mengadakan promosi yang bisa diikuti semua orang, di mana setiap pembelian CPU Intel Core 12 Gen baik Core i7 maupun Core i9 dengan motherboard Aorus B660 atau Z690, kalian bisa mendapatkan special gift dari Aorus, dan promo tersebut hanya selama bulan April saja. Dan untuk lebih lengkapnya, kalian bisa cek informasinya melalui link yang gue cantumin di kolom deskripsi. Dan untuk itu sekian dulu untuk videonya kali ini, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel Sukaiti jika kalian gak mau ketinggalan kontennya. Dan juga jangan lupa follow Sukaiti di Instagram dengan nama @suka_it. Gue Fadil dari Sukaiti pamit undur diri, see you on the next video.